Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Ya, kembali lagi dengan Pak Guru. Di sini kita melanjutkan materi matematika kita ya. Yaitu sekarang materinya hubungan antar garis. Nah, tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan hubungan antar garis yaitu sejajar, berpotongan, dan berimpit menggunakan model konkret. Nah, kita langsung saja ke materinya yaitu hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis nanti ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan ya. Yang pertama yaitu pengertian garis, kemudian ada hubungan dua garis, dan yang terakhir yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, kalian bisa melihat gambarnya di bawah ya. Ini ada kumpulan titik-titik. Kemudian apabila kumpulan titik-titik ini kita semakin rapatkan ya. Nah, ini kita rapatkan maka akan menjadi garis. Nah, itu ya. Jadi pengertian garis kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kemudian ada pengertian garis lurus. Nah, itu apa? Yaitu garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, kalian bisa melihat di sini ya, ada garis. Nah, ini ditandai dengan apa? Ujungnya yang berbentuk panah di kedua ujungnya. Jadi ini artinya bisa diperpanjang hingga tidak terbatas di kedua ujungnya. Ini misalnya kita contoh garis AB ya. Nah, ini bisa ditulis garis AB atau AB dengan simbol garis lurus di atasnya. Nah, kemudian ada juga sinar garis atau garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Jadi di sini ya kalian bisa melihat gambarnya dari sebuah titik dan ujung lainnya bisa tak terhingga ya. Berarti ditandai dengan simbol panah. Nah, ini artinya masih bisa diperpanjang. Tapi yang di sini titiknya ini sudah tidak bisa diperpanjang ya. Berarti diawali dari sini. Nah, ini kita misalkan garis AB juga ya. Ini bisa ditulis sinar garis AB atau AB dengan simbol sinar garis di atasnya. Kemudian selanjutnya ada segmen garis atau ruas garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, sudah jelas ya di sini gambarnya berarti dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Jadi ini gambarnya sudah seperti ini, tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, kita bisa menuliskan ruas garis AB atau AB dengan simbol ruas garis di atasnya. Nah, selain ketiga garis ini, ada juga yang dinamakan dengan garis vertikal atau juga disebut dengan garis tegak ya. Nah, ini berarti garisnya ke atas dan ke bawah atau vertikal ya, garis tegak. Ini kita misalkan garis PV ya. Nah, kemudian yang terakhir juga ada garis horizontal atau juga disebut dengan garis mendatar. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kita misalkan garis XY. Nah, ini mendatar. Nah, itu tadi untuk pengertian garis ya. Kemudian kita ke pokok bahasan yang kedua, yaitu apa? Hubungan dua garis. Nah, hubungan dua garis ini yang pertama apa? Yaitu ada garis sejajar. Nah, garis sejajar ini terjadi apabila garis-garis yang terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, ini misalnya Pak Guru punya garis P ya warna merah dan juga ada garis Q warna hijau. Nah, di sini walaupun nanti diperpanjang maka garisnya ini tidak akan berpotongan atau masih tetap sejajar. Nah, kita bisa buktikan ya misalnya dengan kita perpanjang garis P dan juga kita perpanjang garis Q. Nah, tetap ya garisnya tetap sejajar dan tidak berpotongan. Nah, ini bisa kita tuliskan
garis P dan Q sejajar atau P garis miring 2Q atau dibaca P sejajar dengan Q. Nah, kemudian hubungan dua garis yang berikutnya yaitu ada garis berpotongan. Nah, tadi sejajar tidak berpotongan, sekarang ada garis yang berpotongan, yaitu terjadi apabila dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi sama ya, yang pertama ada dua garis, tetapi garisnya ini ada yang berpotongan di satu titik. Nah, misalnya titiknya ini kita beri simbol O ya, atau tanda O. Nah, ini bisa ditulis garis A dan B ini berpotongan. Nah, dengan titik O ini adalah titik potongnya. Nah, selain ini ada garis berpotongan yang tegak lurus. Nah, ini terjadi apabila dua garis terletak pada satu bidang datar dan potongannya itu ya membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ya. Nah, garis yang saling berpotongan tegak lurus dilambangkan dengan sudut dengan seperti ini ya, tegak lurus. Nah, kita bisa melihat contoh gambarnya ya, ada garis Y dan garis Z. Nah, di sini berpotongannya tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku ya, 90 derajat. Nah, bisa kita tulis simbolnya di sini simbol seperti L ya, atau simbol siku-siku. Nah, ini bisa kita tuliskan garis Y dan Z berpotongan tegak lurus atau garis Y tegak lurus dengan garis Z. Nah, itu tadi. Kemudian yang terakhir ya, terakhir ada garis berimpit. Nah, ini terjadi apabila dua garis yang memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Nah, garis berlimpit terletak pada satu garis lurus. Ya, jadi bisa kita lihat contohnya, ada garis M. Nah, ini berhimpit misalnya dengan garis N. Nah, jadi ini terletak di satu garis lurus. Jadi garis N-nya juga berhimpit dengan garis M ini atau tepat di atasnya ya. Ini kelihatan ya garisnya, yang N yang hijau, yang M yang merah. Nah, ini dinamakan garis berhimpit. Nah, itu tadi untuk pokok bahasan yang kedua, hubungan dua garis. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini ada dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Nah, maka di sini ada sudut-sudut yang terjadi. Misalnya kita beri nomor 1, sudut di sini yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 sudut ya yang terjadi dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, ada yang sudut ini dinamakan berbeda-beda ya. Yang pertama ada sudut sehadap. Nah, yang mana saja yang dinamakan sudut sehadap? Kita bisa melihat misalnya dari yang pertama, yang sudut 1 ini ya. Nah, sudut sehadap itu artinya apa? Berarti menghadapnya sama. Berarti yang satu ini menghadap ke mana ini? Ke atas ya, kiri atas ya, atau di kiri garis merah. Maka yang sehadap dengan sudut yang kelima. Misalnya yang kedua ada sudut yang ketiga. Nah, sudut di sini ya di bawah. Maka ini sehadap dengan sudut 7 yang di bawah kanan juga. Dan kemudian ada sudut yang kedua di sini ya, berarti sehadap dengan sudut yang ke-6. Dan yang terakhir ada sudut 4, ini sehadap dengan sudut 8. Nah, ini ya, berarti ada 4 pasang sudut sehadap. Kemudian ada juga sudut dalam berseberangan. Nah, berarti ini di dalam ini yang di antara dua garis lurus tadi atau dua garis sejajar. Nah, ini berarti yang berseberangan. Maka misalnya ada sudut yang ketiga, berarti ini berseberangan dengan sudut yang kelima. Berarti ada satu lagi yang dalam berseberangan, yang mana? 4 dan 6. Ini juga dalam berseberangan. Nah, berarti selain sudut dalam berseberangan, ada juga sudut luar berseberangan. Nah, ini berarti sudutnya yang mana? Sudut 2 dan 8. Ini sama-sama di luar dan juga berseberangan ya. Berseberangannya yang di garis merah ini. Dan yang satu lagi juga ada, berarti sudut yang nomor 1 dan sudut yang ke-7. Ini juga luar berseberangan.
Nah, kemudian masih ada satu lagi ya yang terakhir, yaitu sudut bertolak belakang. Nah, ini bertolak belakangnya artinya ini berlawanan ya. Nah, contohnya sudut 1 dan 3. Nah, ini sudutnya bertolak belakang. Nah, ini juga sama besar ya sudutnya ya. Kemudian ada sudut 2 dan 4, ini juga bertolak belakang. Nah, ini besarnya juga sama. Kemudian ada 5 dan 7. Dan yang terakhir ada 6 dan 8. Nah, jadi sudut yang sama dengan ini tadi semua artinya apa? Besarnya sama. Jadi sudut 1 dengan 5 ini tadi ya yang sehadap, ini besarnya sama. Sampai yang terakhir ya, yang 6 dan 8 bertolak belakang tadi ini besarnya juga sama. Nah, itu tadi ya sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, demikian materi untuk hubungan antar garis kali ini ya. Yang pertama tadi ada pengertian garis, kemudian ada hubungan dua garis, dan yang terakhir sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Kalian bisa melihat ulang ya dari awal nanti videonya. Kalian bisa ulang-ulang biar semakin paham. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti kalian bisa menunggu dari wali kelas masing-masing ya. Dari Pak Guru. Demikian, kalian tetap jaga kesehatan ya dan selalu semangat untuk belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.